pagi sahabat Adam Muko. Seperti biasa hari ini kami kembali menyapa para sahabat semuanya dalam program kami Sapa Pagi. Hari ini Senin edisi 25 Januari 2021. Nah, untuk itu para sahabat semuanya, tak bosan-bosannya kami mengimbau untuk bantu kami untuk like dan subscribe-nya di channel YouTube kami Adam Muko dan follow Instagram kami di Adam Muko. Karena kami selalu memberikan berita yang terupdate seputar Kabupaten Muko dan kecamatan yang ada di Kabupaten Muko ini. Untuk itu stay tune terus di channel YouTube kami Adam Muko. Oke, kita lanjut aja ke berita yang ada di koran Muko hari ini edisi Senin 25 Januari 2021. Di sini ada berita hari ini paripurna usulan pelantikan Sapuan Wasri, pakaian dinas segera dijahit. Setelah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Muko, Sapuan Wasri selaku Bupati dan Wakil Bupati terpilih kontestan pemenang Pilkada 2020 Kabupaten Muko ini mulai mendapat layanan dari pemerintah daerah. Tahap pertama, pemenang Pilgub ini disiapkan pakaian dinas yang akan digunakan saat pelantikan maupun pakaian dinas saat melaksanakan tugas sebagai kepala daerah. Sementara fasilitas lain seperti kendaraan dinas, rumah dinas, dan hak lainnya mulai berlaku setelah pelantikan nanti. Dihubungi Sekda Dr. Andes Haji Marjohan mengatakan sesuai dengan ketentuan berlaku bahwa calon kepala daerah termasuk pejabat politik seperti anggota dewan akan mendapat fasilitas dan hak lainnya. Sebelum pelantikan, salah satu yang disiapkan pemerintah adalah pakaian dinas yang akan digunakan saat pelantikan kelak. Usai penetapan oleh KPU beberapa waktu lalu, pemerintah daerah langsung menghubungi pihak bupati dan wakil bupati terpilih untuk pengukuran pakaian dinas dan sekarang dalam proses. Ini sudah menjadi ketentuan. Kalau sudah ditetapkan KPU, maka kita harus persiapkan pelayanan kepada kepala daerah yang baru. Sementara sesuai dengan aturan dan anggaran tersedia, dilakukan penyiapan pakaian dinas bupati dan harus selesai menjelang pelantikan, kata Sekda. Terus terkait dengan penyerahan fasilitas lain untuk kepala daerah, Marjohan mengatakan akan melekat setelah pelantikan dilakukan, seperti kendaraan dinas dan rumah dinas, termasuk pelayanan protokoler lainnya. Intinya, pelayanan dan hak ataupun kewajiban bupati sudah ada aturan yang pemerintah melaksanakan. Semuanya sudah menjadi ketentuan yang berlaku. Fasilitas atau pelayanan protokoler akan melekat setelah pelantikan dilakukan untuk bupati maupun wakil bupati, termasuk istri ataupun suaminya. Ketua DPRD Muko Ali Sahtaini SE mengatakan bahwa rencananya hari ini akan dilangsungkan rapat paripurna persiapan untuk usulan pemberhentian dan usulan pelantikan kepala daerah. Ia juga mengatakan seiring dengan ini pihak eksekutif sudah hadir berkomunikasi dengan calon terpilih, terutama pelantikan, salah satunya pakaian dinas yang disediakan oleh pemerintah. Kita akan lakukan rapat paripurna dengan dua agenda, yaitu usulan pemberhentian dan pelantikan bupati. Dalam pelantikan, pemerintah sudah harus menyiapkan segala sesuatunya. Pertama, mengenai pakaian pelantikan kepala daerah harus sudah dijahit. Ini merupakan agenda antara DPRD dan pemerintah daerah. Dalam hal ini usulan pelantikan Sapuan Wasri dan rapat pemberhentian bupati yang sekarang ini. Nah, karena masa jabatannya sudah habis pada bulan Februari mendatang, maka ini merupakan hak atau kewajiban bupati yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Salah satunya itu mengenai pakaian dinas yang saat ini telah dijahit dan diharapkan sebelum pelantikan semuanya sudah selesai dan dapat berjalan dengan semestinya. Dan kita berharap semoga pelantikan bupati dan wakil bupati Kabupaten Muko terpilih berjalan dengan lancar dan baik dan bisa membawa perubahan Kabupaten Muko ke arah yang lebih baik. Kita lanjut ke berita hari ini. Pemda Muko bahas persiapan HUT ke-18. Pemerintah daerah Muko mulai membahas persiapan perayaan hari ulang tahun Kabupaten Muko ke-18. Namun belum dipastikan seperti apa rencana kegiatan dari rangkaian HUT kabupaten di tengah pandemi virus corona saat ini. Besar kemungkinan keramaian seperti pasar malam dan stand pameran ditiadakan atau bersifat terbatas.
Dihubungi Kabak Pemerintahan Setda Kamuku Andi Hendra SSTP MSI yang menyebutkan sesuai dengan arahan dari Setda, Senin dilaksanakan rapat lintas perangkat daerah. Salah satu agendanya menyangkut dengan persiapan HUT Kabupaten Mukomuko yang akan dilangsungkan pada Februari nanti. Rencana rapat ini sudah disampaikan ke seluruh OPD dan diharapkan dapat hadir sesuai dengan instruksi dari Setda. Senin akan dilaksanakan rapat lintas perangkat daerah untuk membahas persiapan HUT ke-18 Kabupaten Mukomuko. Diharapkan semua OPD bisa hadir karena agendanya cukup penting sesuai dengan perintah Setda. Terkait dengan agenda HUT, Andi mengaku belum diketahui pasti, sebab dasar penetapan rangkaian kegiatan HUT akan ditentukan dalam rapat bersama kelak. Soal dilaksanakan pasrah malam dan pameran atau tidak akan dikaji bersama, mengingat saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Dan jelas HUT tetap akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan jadwal rutin setiap tahunnya. HUT tetap dilaksanakan untuk rangkaian kegiatannya nanti disepakati bersama. Apakah cukup dengan upacara dan paripurna atau ada kegiatan pameran seperti biasanya karena mengingat masih dalam masa pandemi. Sekda Dr. Andos Haji Marjohan juga mengatakan untuk kegiatan HUT dibahas bersama. Soal agenda acara disesuaikan. Kemungkinan untuk kegiatan normal seperti sebelum tidak dilaksanakan karena mengingat masih ada masa pandemi. Namun dilakukan peringatan sebagai bentuk syukur atas hari jadi Kabupaten Mukomuko. Perayaan tetap dilaksanakan, namun seperti apa nanti acara yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang dihadapi saat ini. Ya, sekali lagi kita ketahui bersama pada tanggal 25 Februari merupakan hari bersejarah bagi Kabupaten Mukomuko, itu hari lahirnya Kabupaten Mukomuko ini, dan tahun ini tahun 2021 merupakan hari jadi yang ke-18 tahun. Walau di masa pandemi ini pemerintah sendiri juga belum menentukan seperti apa rangkaian acara HUT Kabupaten Mukomuko yang nantinya seperti apa, karena mengingat masih kita Kabupaten Mukomuko masih dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dan kita nantikan kelanjutannya, semoga bisa semuanya berjalan dengan lancar yang diharapkan, dan semoga COVID-19 ini segera berakhir. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Pesta dan keramaian segera dibolehkan. Tentang surat edaran gubernur soal penerapan protokol kesehatan dan melonggarkan aturan larangan pesta dapat tanggapan dari pemerintah Kabupaten Mukomuko atau Satgas COVID-19. Rencananya hari ini surat edaran yang diberlakukan selama ini akan dilakukan perubahan. Salah satu fokusnya adalah larangan pesta atau keramaian. Rencananya akan diizinkan masyarakat melakukan pesta dengan ketentuan harus menerapkan protokol kesehatan dan diawasi Satgas yang turun ke lokasi. Ini ditegaskan oleh juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Mukomuko, Bustam Bustombo MS. Namun dikatakannya bahwa belum resmi pihaknya menerima surat gubernur tersebut. Tapi yang jelas semuanya akan dikaji dan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Satgas secara bersama akan lakukan rapat, tentunya membahas seperti apa langkah ke depan dan perubahan surat edaran yang sudah ada. Walau sudah ada surat gubernur, kuncinya tetap pada Satgas Kabupaten, karena dasarnya adalah perkembangan kasus di daerah. Jika memang nanti dinilai sudah bisa dilonggarkan, maka itu akan dituangkan dalam surat edaran. Sekda Dr. Andos Haji Mahjohan dihubungi mengatakan ini sudah dikaji pemerintah daerah. Nanti akan dilakukan perubahan dari surat edaran. Kemungkinan besar ada beberapa poin yang dirubah dan diperjelas. Salah satunya menyangkut izin keramaian. Namun ia belum bisa memastikan apakah akan diizinkan pesta atau belum. Jika pun diberi kelonggaran, maka pihak yang melaksanakan pesta wajib menerapkan protokol kesehatan dan menghadirkan tim Satgas di lokasi acara. Kalaupun dalam perubahan nanti ada kelonggaran, tapi harus benar-benar disiplin protokol kesehatan. Satgas harus hadir di lokasi keramaian tersebut untuk pemeriksaan dan pengawasan. Lanjutnya, pemerintah akan mengkaji bersama dengan Satgas seperti apa sebaiknya agar COVID dapat ditekan, dan di sisi lain
perekonomian masyarakat tetap hidup. Salah satunya usaha kecil seperti sewa tenda, organ tunggal, pelaminan dan sebagainya. Semuanya akan kita kaji dan disesuaikan karena keselamatan masyarakat dari COVID harus diutamakan dan pertumbuhan ekonomi juga harus diperhatikan. Seperti kita ketahui bersama bahwa sudah ada surat edaran dari gubernur sudah diperbolehkan untuk melakukan pesta dan keramaian, tetapi masih dilakukan menghadirkan Satgas Penanganan COVID-19 di lokasi acara. Ya, semoga ini pemerintah daerah masih melakukan rapat dan mengkaji apakah surat edaran ini dapat diberlakukan, dan mereka berharap seandainya surat edaran ini berlakukan, maka yang melakukan keramaian atau pesta tetap menerapkan protokol kesehatan dan menghadirkan petugas Satgas Penanganan COVID-19 di lokasi acara. Karena kita ketahui Kabupaten Mukomuko masih banyaknya kasus COVID-19, tetapi dalam hal ini pemerintah juga ingin menghidupkan kembali usaha perekonomian masyarakat seperti yang mempunyai jasa tenda, pelaminan, organ tunggal dan sebagainya, dan diharapkan ya semoga bisa semuanya berjalan dengan baik. Kalaupun surat edaran ini setelah boleh diterapkan, yang mempunyai acara atau melakukan pesta tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kita lanjut ke berita yang ada di Kecamatan Bupinang. Di Kecamatan Bupinang kita ada berita apa kabar pengelolaan BUMDes. Dibentuknya badan usaha milik desa atau BUMDes, dan jika dikelola dengan baik itu bertujuan untuk menambah pendapatan asli desa atau PAD. Terkait ini, Sekretaris Rumus Institut Rusman Aswabi SP mempertanyakan sejauh mana perkembangan pengelolaan BUMDes masing-masing desa di Kabupaten Mukomuko. Beredar isu kabarnya juga ada beberapa desa BUMDes tidak berjalan atau dibekukan dengan alasan tidak jelas, sementara anggaran penyertaan modal sudah masuk ke rekening BUMDes. Saya anggap sangat perlu pengawasan terhadap jalannya perkembangan BUMDes, sebab di sana jelas anggaran penyertaan modalnya bersumber dari dana desa. Kemudian jika tidak ada perkembangan, secara otomatis anggaran itu dianggap mubazir. Lebih jauh, Rusman menyimak jalannya serapan DD di Kabupaten Mukomuko ini. BUMDes dinilai berperan penting untuk majunya suatu desa. Kenapa tidak? Jika BUMDes berhasil, otomatis PAD desa meningkat dan dapat membantu jalannya percepatan pembangunan di desa itu sendiri. Setahu saya, dana yang dikucurkan untuk penyertaan modal BUMDes itu hingga ratusan juta. Jika itu dikelola dengan benar, desa tak harus menunggu APBD untuk membangun. Itu logikanya. Harapan saya terkait hal ini, keberadaan BUMDes di masing-masing desa harus jelas dengan sampai dana yang begitu besar digelontorkan hanya berjalan di tempat atau sebaliknya. Demikian Rusman. Ya, ini salah satu Rusman Aswabi, Sekretaris Rumus Institut Rusman Aswabi SP mempertanyakan pengelolaan BUMDes yang ada di desa di Kabupaten Mukomuko ini, karena kita ketahui BUMDes itu sendiri badan usaha milik desa itu dananya dari pemerintah yang masuk ke rekening desa, sehingga dengan adanya BUMDes ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dan bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang masyarakat setempat. Sehingga dalam hal ini Rusman mempertanyakan pengelolaannya sejauh ini seperti apa dan bagaimana, karena dia menilai banyak desa yang belum melaksanakan atau belum mempunyai BUMDes. Kalaupun ada tidak berjalan, dia menanyakan solusinya seperti apa. Ya, ini merupakan salah satu kritikan dari salah seorang warga dalam hal ini. Dia juga menjabat sebagai sekretaris institut. Yang diharapkan dalam hal ini ada pihak terkait yang bisa meluruskan bagaimana pengelolaan BUMDes itu sendiri. Kita lanjut ke berita yang ada di Kecamatan Kenari.
Di Kecamatan Penari kita ada berita IPM serahkan hasil penggalangan dana peduli gempa Sulawesi. Penari Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM Muhammadiyah Penari menyerahkan hasil penggalangan dana peduli gempa Sulawesi. Penggalangan dana dilakukan selama 5 hari terhitung Senin sampai Jumat 18 sampai 22 Januari. Penggalangan dana dilakukan di pasar tradisional serta rumah warga. Dana yang terkumpul berjumlah 7.355.000 pada Jumat sore dan diserahkan kepada Lembaga Amin Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah cabang Penari. Total sementara dana terkumpul di Lazismu sekitar 19.881.000 sebagaimana disampaikan oleh seorang tenaga pendidik SMAS Muhammadiyah Neti. Neti menyampaikan gempa bumi tektonik mengguncang Majene dan Mamuju pada Senin tanggal 18 Januari lalu. Sehubungan dengan itu, keluarga besar SMAS Muhammadiyah Penari berinisiatif melakukan penggalangan dana. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian antar sesama. Lokasi penggalangan dana pasar tradisional, kantor dinas dan instansi serta rumah warga. Selain membantu para korban, penggalangan dana ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam beramal. Sebagai bentuk keprihatinan atas terjadinya gempa Sulawesi, kami keluarga besar SMAS Muhammadiyah Penari melakukan penggalangan dana. Hasilnya sudah diserahkan kepada kantor layanan Lazismu atau Lembaga Amin Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah cabang Penari Jelas Neti. Dan ini merupakan apresiasi yang sangat baik. IPM Ikatan Pelajar Muhammadiyah melakukan penggalangan dana untuk korban gempa Sulawesi yang terjadi pada Senin 18 Januari lalu. Kita mengucapkan terima kasih kepada IPM yang telah berinisiatif untuk melakukan penggalangan dana ini. Semoga bermanfaat dan bisa disalurkan kepada yang berhak menerima. Dalam hal ini korban gempa yang ada di Mamuju, Sulawesi, gempa Sulawesi. Ini langsung diterima oleh Lembaga Amin Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah cabang Penari dengan total 19.881.000. Kita lanjut ke berita yang ada di Kota Mukomuko. Di Kecamatan Kota kita ada berita Pemdes tak anggarkan BLT, DD bisa dikenakan sanksi. Fadli pemotongan DD 50%. Sebanyak 148 desa di Kabupaten Mukomuko tahun ini diharuskan untuk mengalokasikan dana desa atau DD di APBD-nya. Dana desa tersebut diperuntukkan untuk bantuan langsung tunai kepada warga yang terdampak COVID-19. Jika pemerintah desa tidak menganggarkan BLT DD, maka akan dikenakan sanksi. Adapun sanksinya itu dilakukan pemotongan sebesar 50% untuk penyaluran dana desa tahap berikutnya. Hal ini diharuskan karena BLT DD menjadi program prioritas yang harus dianggarkan oleh pemerintah desa. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Mukomuko Gianto MSI melalui Kabid Pemerintahan Desa Muhammad Fadli SSTP MSI. Jadi Pemdes wajib mengalokasikan dana untuk BLT. Jika tidak ada dipotong dana desa pada penyaluran tahap 2, BLT ini diberikan selama 12 bulan pada 2021 ini. Untuk jumlah BLT yang diterima oleh penerima sebesar 300.000 per bulannya. Selanjutnya, bahwa penerima BLT ini harus sesuai dengan kriteria aturan dari pemerintah. Adapun kriteria penerima BLT DD ini diyakini keluarga miskin yang belum terdata sebagai penerima bantuan program keluarga harapan atau PKH. Selain itu juga belum menerima bantuan pangan non tunai atau BPNT, dan para penerima BLT ini ditetapkan dengan peraturan kepala desa atau Perkades. Ditambahkannya bahwa sejauh ini sudah banyak desa di Kabupaten Mukomuko yang telah menyelesaikan menggelar musyawarah desa khusus atau Mudesus penetapan penerima BLT DD ini.
Dari pantauan di lapangan, mayoritas desa di daerah ini sudah menetapkan penerima BLT-DD ini. Namun kami belum menerima laporan dari masing-masing kecamatan jumlah penerima BLT-DD yang telah ditetapkan. Karena masih ada beberapa desa di setiap kecamatannya belum melaksanakan Musdesus tutup pandemi. Ya, ini merupakan program pemerintah dalam penanganan COVID-19 di DD, di dana desa tersendiri sudah dimasukkan anggaran untuk penanganan COVID-19 yang ada di desa. Dalam hal ini apabila desa tersebut tidak melakukan interupsi ini, maka akan dilakukan pemotongan DD sebanyak 50% untuk pencalonan desa selanjutnya. Ya, ini merupakan program pemerintah yang dari tahun 2020 telah dilaksanakan, dan di 2021 ini dilanjutkan kembali program penanganan COVID-19 yang ada di desa, itu BLT, DD. Ini yang penerimanya itu bukan penerima PKH atau BPNT, yang nominal yang diterima itu sebanyak 300.000 per bulannya. Ini merupakan bisa meningkatkan perekonomian warga di masa pandemi COVID-19 ini. Kita lanjut ke berita selanjutnya, itu ada keluarga penerima manfaat KPM bertambah 1.565 kakak. Tahun 2021 ini jumlah penerima keluarga penerima manfaat atau KPM program keluarga harapan PKH di Kabupaten Mukomuko bertambah sebanyak 1.565 orang kepala keluarga. Dengan adanya penambahan ini, kuota keluarga penerima manfaat KPM di daerah ini menjadi 8.395 orang kepala keluarga. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko, Syahuni Esa. Posisi terakhir bulan Desember 2020, kota PKH sebanyak 6.831 kakak. Namun tahun ini ada tambahan penerima sebanyak 1.565 keluarga. Adanya penambahan ini karena banyak penerima PKH pada tahun sebelumnya yang mundurkan diri. Selain itu juga ada pengusulan penambahan kuota ke Kemensos oleh instansi ini. Lanjutnya, sesuai dengan jadwalnya, sebanyak 8.395 keluarga yang tergolong ekonomi kurang mampu mulai menerima bantuan program ini bulan Februari mendatang dengan sistem penyaluran yang masih sama dengan tahun sebelumnya. Ia juga menyampaikan jumlah penerima PKH daerah ini terus berkurang terhitung sejak tahun 2016 sampai 2020. Berkurangnya jumlah penerima bantuan PKH ini disebabkan tidak ada komponen lagi bagi penerima. Selain itu juga disebabkan oleh adanya pemasangan label warga miskin di setiap rumah KPM. Pada tahun 2020 ada sekitar 930 KPM yang mengundurkan diri. Mereka ini mengundurkan diri atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari dinas. Adapun alasannya mereka merasa sudah tergolong ekonomi mampu. Selain itu juga dikarenakan tidak ada komponen lagi, seperti salah satunya anak sekolah dan lanjut usia di keluarga tersebut. Untuk tahun 2021 ini ada penambahan keluarga penerima manfaat KPM itu 1.565. Jadi total penerima manfaat KPM di Kabupaten Mukomuko tahun 2021 ini berjumlah 8.395 orang kepala keluarga. Ya, dengan diharapkan adanya penerima bantuan ini dapat meringankan beban kepala keluarga, dapat meringankan beban keluarganya, karena kita ketahui sekarang ini masih di masa pandemi COVID-19. Dengan adanya bantuan ini juga dapat meringankan beban mereka untuk perekonomian mereka. Ya, semoga aja program ini bisa berlanjut di tahun berikutnya. Kita lanjut ke berita keadaan Mukomuko online hari ini. Di sini ada berita murid SD Negeri 10 Kota Mukomuko belajar tatap muka. Sistem belajar tatap muka sudah mulai diberlakukan di semua sekolah dasar di Kabupaten Mukomuko, tak terkecuali SD Negeri 10 Kota Mukomuko juga menerapkan belajar tatap muka pada semua siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Namun penerapan belajar tatap muka ini dilakukan selama 2 jam, yakni masuk pada pukul 7.30 WIB hingga 9.00 WIB. Kepala SD Negeri 10 Kota Mukomuko Ratna Wilis MTPD membenarkan penerapan belajar tatap muka sudah
diterapkan oleh siswa disertai penerapan protokol kesehatan lengkap menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk kelas. Belajar tatap muka hanya berlangsung 2 jam, jadi siswa hanya disuguhkan tentang penjelasan materi dan soal-soalnya. Selanjutnya pengerjaan soal akan dilakukan di rumah. Penerapan belajar tatap muka langsung diberlakukan secara ketat pada siswa serta orang tua yang mengantar anaknya. Hanya dipersilakan sebatas pintu gerbang. Siswa juga dilarang berkeliaran dan melakukan aktivitas lainnya seperti main di kelas dan makan di sekitar kelas. Ditambahkannya, penerapan belajar tatap muka tidak sistem mengikat. Jika orang tua keberatan bahwa anaknya untuk belajar tatap muka, pihak orang tua dapat mengganti dengan mengambil tugas siswa tersebut kepada wali kelas. Sejak diberlakukannya belajar tatap muka, tingkat kehadiran siswa juga cukup tinggi, yakni mencapai 90%. Artinya, hampir seluruh orang tua mendukung belajar tatap muka. Namun yang menjadi kendala utama adalah penerapan aturan sekolah. Banyak siswa yang kita temukan rambutnya sudah panjang, kukunya panjang. Kita harap orang tua dapat lebih memperhatikan anaknya agar siswanya selalu disiplin dalam belajar. Pembelajaran tatap muka itu sudah mulai diberlakukan di Kabupaten Mukomuko ini. Salah satunya yang ada di SD Negeri 10 Kota Mukomuko. Tetapi dalam sistemnya pembelajaran tatap muka ini hanya berlangsung selama 2 jam, dari jam 7.30 sampai jam 9. Nah, guru dalam hal ini cuma memberikan materi dan kemudian dikerjakan oleh siswa di rumah dengan bantuan orang tua. Ya, diharapkan dalam hal ini karena kita masih masa pandemi COVID-19 ini, adanya kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua, khususnya yang selalu berada di dekat anaknya di rumah, dapat memberikan contoh atau membantu anaknya dalam melaksanakan pembelajaran. Semoga dengan adanya telah berlakunya pembelajaran tatap muka ini kembali dapat meningkatkan semangat anak-anak untuk belajar kembali, karena mereka mungkin saat ini sudah bosan belajar dari rumah. Dengan adanya pembelajaran tatap muka ini dapat meningkatkan semangat belajar anak-anak kembali. Dan di sini perlu adanya dorongan dari orang tua yang selalu berada di rumah, dan hal ini juga sekolah juga berperan aktif dalam membantu proses pembelajaran anak-anak. Oke, sahabat dan Mukomuko, seperti biasa hari Senin kita akan selalu mereview pemberitaan yang ada di Radar Mukomuko Online selama sepekan. Pemberitaan mana yang menjadi banyak viewersnya. Nah, di sini dari tanggal 18 Januari itu kita ada berita ini penyebab 9 PNS Pemkab Mukomuko dipecat. Nah, ini dilihat oleh para viewers itu sekitar 675 orang. Nah, yang di kedua ada paripurna usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko segera digelar. Berita di online kita tanggal 22 Januari itu dilihat oleh para viewers itu 475 orang. Di berita ketiga ada DPRD terima usulan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko terpilih. Berita 22 Januari 2021 itu dilihat 348 viewers. Ya, terima kasih para viewers semuanya telah melihat berita kami di website kami, itu di www.harian.mukomuko.com. Oke, sahabat semuanya, itulah tadi ulasan dan penjelasan berita yang ada di koran Radar Mukomuko hari ini edisi Senin 25 Januari 2021 dan di Radar Mukomuko Online. Terus saksikan kami di program sama yaitu Sapa Pagi, dan jangan lupa bantu kami untuk like dan subscribe-nya di channel YouTube kami Radar Mukomuko, dan follow Instagram kami di Harian Mukomuko, karena kami selalu memberikan berita yang terupdate kepada para sahabat semuanya sekitar Kabupaten Mukomuko dan kecamatan yang ada di Kabupaten Mukomuko ini. Oke, untuk para sahabat yang belum bisa bergabung bersama kami dapat langsung membaca berita di koran hari ini edisi Senin 25 Januari 2021 dan di website kami www.harian.mukomuko.com, karena di situ berita yang lengkap Anda bisa bacanya. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.